Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, tetap semangat dan luar biasa. Kita bertemu dalam video ini pada materi pembelajaran bab pertama kelas 9, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Kompetensi dasarnya adalah 3.1, menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. 4.1, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber tentang penyakit menular seksual dan upaya pencegahannya. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan fase-fase pada pembelahan mitosis dan meiosis. 2. Membedakan ciri fase-fase pada pembelahan mitosis dan meiosis. 3. Menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Materi sistem reproduksi pada manusia, bagian yang pertama ini adalah pembelahan sel. Masih ingatkah kalian dengan materi pada kelas 7 tentang organisasi kehidupan? Coba perhatikan gambar hierarki organisasi kehidupan ini. Dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, hingga membentuk organisme. Ini adalah susunan hingga pembentukan organisme. Semua makhluk hidup tersusun atas sel. Lalu apakah sel itu? Sel adalah unit terkecil penyusun tubuh organisme. Manusia adalah organisme multiseluler, artinya tersusun oleh banyak sel. Jumlah sel manusia saat masih kecil tentu berbeda ketika manusia itu sendiri sudah dewasa. Kenapa bisa demikian? Ya, karena sel-sel manusia mengalami proses pembelahan, sehingga jumlahnya semakin banyak, dan ketika manusia dewasa itu memiliki sekitar 200 triliun sel. Wah, banyak sekali bukan? Lalu, mengapa sel itu membelah? Ada 3 alasan kenapa sel membelah. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan, yang kedua adalah perbaikan sel-sel yang rusak, dan yang ketiga adalah reproduksi. Manusia mengalami pertumbuhan. Karena sel-selnya bertambah banyak, maka semakin banyak sel dalam tubuh suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu sendiri. Pernahkah kalian terluka? Apakah setelah beberapa lama bagian tubuh yang terluka tersebut menutup seperti semula? Ya, sebenarnya bagian tubuh yang terluka telah mengalami kerusakan jaringan. Pada saat itulah sel membelah dirinya dan memperbaiki jaringan yang rusak. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu yang baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi 2, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis
terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Sel anak mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom sel induknya, sedangkan meiosis terjadi pada organ kelamin. Sel anak mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induknya. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut perbedaan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan sel mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter yang sama dengan sel induknya. Ciri-ciri pembelahan sel mitosis adalah 1. Pembelahan terjadi di dalam sel tubuh. Pembelahan terjadi sebanyak 1 kali. Jumlah sel anak hasil pembelahan dari 1 sel induk akan menghasilkan 2 sel anak. Jumlah kromosom anak diploid atau 2N. Komponen genetik sama dengan induknya. Pembelahan mitosis ini bertujuan untuk pertumbuhan dan regenerasi. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan terdiri dari 4 fase pembelahan, yaitu 1. Profase, 2. Metafase, 3. Anafase, dan 4. Telofase, di mana masing-masing fase ini memiliki ciri-ciri tersendiri di setiap fasenya. Coba perhatikan gambar ini. 1. Profase. Pada fase ini, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Benang-benang kromatinnya memadat menjadi kromosom. Ini adalah membran inti yang menjadi fragmen. Kromosom terdiri atas 2 kromatid saudara, artinya bentuknya sama. Gelendong pembelahan atau benang spindle mulai terbentuk. Ini adalah ciri bahwa sel ini siap untuk melakukan pembelahan. Memasuki fase yang kedua, yaitu metafase. Pada fase ini, kromosom berjajar pada bidang ekuator. Sentrosom mulai menepi pada ujung-ujung pembelahan. Gelendong pembelahan terlihat dengan jelas sekali. Kromosom berjejer di bidang ekuator atau di bidang pembelahan ini karena terikat oleh benang-benang spindle ini. Fase yang ketiga yaitu anafase. Pada fase ini, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Pada akhir fase ini, kedua kutub sel memiliki jumlah kromosom yang sama. Kromosom anak sudah terpisah karena tertarik oleh benang-benang spindle. Fase yang keempat yaitu telofase. Membran inti mulai terbentuk kembali. Kromosomnya mulai meregang. Jadi pada telofase ini, membran inti yang mulai terbentuk ini menjadi fragmen, bergerak ke arah ujung-ujung yang berlawanan. Masing-masing sudah memiliki sentrosom, dan bagian dalam inti sel itu sendiri, kromosomnya sudah mulai meregang menjadi benang-benang kromatin. Pada akhir tahapan telofase ini diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis.
pada saat sitokinesis terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan yang sifatnya sama dengan induknya. Ini adalah ciri dari pembelahan mitosis, menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induknya. Pembelahan sel meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 buah sel anakan yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induknya. Ciri-ciri dari pembelahan sel secara meiosis ini adalah 1. Pembelahan ini terjadi di sel gonad atau sel kelamin. Pembelahan ini terjadi sebanyak 2 kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Jumlah sel anak hasil pembelahan 1 sel induk akan menghasilkan 4 sel anak. Jumlah kromosom anak adalah haploid, maka dinamakan dengan pembelahan reduksi. Ciri dari pembelahan ini adalah untuk pembentukan gamet. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung sebanyak 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, di mana dalam setiap tingkatan meiosis melewati fase profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Demikian juga pada meiosis 2, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Ya, ini adalah gambar proses pembelahan meiosis. Pada meiosis 1, tahapan profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau disebut dengan fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Ya, ini adalah kromatid saudara. Yang ini terjadi berpindah silang. Terbentuk gelendong pembelahan atau benang spindle. Fase yang kedua yaitu metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Sentrosom sudah terletak di ujung-ujung pembelahan. Anafase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali, terjadi sitokinesis yang menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan. Sel anakan ini bersifat haploid. Masuk ke meiosis 2 diawali dengan profase 2. Membran inti mulai rusak kembali menjadi bagian-bagian kecil atau yang dinamakan fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Anafase 2, kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Ini sudah memisah. Telofase 2, nukleus mulai terbentuk, kromosom terurai kembali menjadi kromatin,
dan terjadi sitokinesis, terbentuklah 2 sel anakan untuk masing-masing sel. Karena ini tadi ada 2 sel yang membelah, maka hasil sel anakan akhirnya adalah 4 sel yang sifatnya adalah haploid. Kesimpulan dari hasil pembelajaran ini adalah pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang memiliki karakter sama dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan tersebut adalah 2N atau disebut dengan diploid. Tahapan pada pembelahan mitosis yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan memiliki kromosom haploid atau N berasal dari sel induknya yang diploid atau 2N. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Di mana pada setiap tingkatan meiosis ini terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Baik, kita menuju latihan soal yang pertama. 1. Pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel baru yang kurang lebih sama besar dan mengandung bahan genetik sama seperti pada gambar berikut adalah 2. Tahapan pembelahan sel secara meiosis di mana terjadi tahapan sel mempersiapkan diri dengan melakukan replikasi DNA adalah 3. Tujuan pembelahan mitosis adalah 4. Sitokinesis adalah pembagian sitoplasma pada mitosis ataupun meiosis. Proses tersebut terjadi pada fase 5. Tujuan pembelahan meiosis ini adalah Ya, demikian pembelajaran pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.